saja. Silakan dipilih. Yang ini, yang ini, yang ini. Dengan tongkat pemanggil jiwa, semua benda yang disentuh jiwanya akan keluar. Itu benar kok, pokoknya pasti seru. Ah, masa sih? Bola ini punya jiwa. Kalian gak bercanda kan? Kamu selalu saja memukul dan melempar aku sekuat tenaga. Kamu pikir jadi bola itu enak? Bolanya bicara. Berani melawan aku ya? Doraemon, coba ke sarung tangannya si Neo. Oke. Halo. Sarung tangan baseballku kan belinya di Amerika. Padahal aku sarung tangan kualitas tinggi yang dibuat para pemain liga utama di negaraku. Tapi malah dipakai oleh Sunio yang payah. Nasibku sial, benar-benar menyedihkan. Sarung tangan yang jujur. Teman-teman, Dengan tongkat pemanggil jiwa, semua benda yang disentuh jiwanya akan keluar. Mau coba di benda apa saja bisa kok. Bagaimana kalau kita coba dengarkan isi hati tas ini? jangan ini. Wah, ubi bakar. Tadi kebetulan tetanggaku yang memberikan ini. Tapi sayangnya aku kan gak suka ubi bakar. Makanya aku berikan untuk kalian saja begitu. Shizuka. Ubi bakarnya kena tongkat. Shizuka, Ada apa? Shizuka, kenapa tiba-tiba dia bilang begitu? Aku benar-benar jadi bingung. Dia bohong. Sebenarnya dia sangat menyukai ubi bakar. Memangnya kamu tahu dari mana? Karena waktu memilih aku tadi wajahnya sangat bahagia. Dari matanya terpancar cahaya seperti bintang di malam hari. Sinar matanya itu tidak mungkin dimiliki oleh orang yang membenci ubi bakar. Jangan terlalu percaya diri, nanti kecewa. Betul itu. Aku baru tahu ada ubi bakar yang cengeng begini. Kita pergi yuk. Dadah. Suneo. Maaf, hampir lupa. Nobita, coba kemarikan kantong ubi bakar itu. Ya. Ya. Dia itu ubi bakar yang dipanggang paling pertama. Benar-benar. Ya. Aku ingin mendengar suara hati Shizuka yang sebenarnya. Aku yang akan coba bilang langsung ke Shizuka. Begitulah kejadiannya. Shizuka, sebenarnya ada apa? Bagaimana kalau coba dulu sedikit saja? Siapa tahu setelah itu kamu jadi Shizuka! Dia bilang gak suka. Bohong! Sewaktu dia memilihku tadi, wajahnya yang tadi itu, tidak mungkin dia benci ubi bakar. Tapi kenyataannya Shizuka sudah bilang sendiri kan. Aku akan kembalikan kamu seperti semula. Doraemon, kamu gak kasihan sama ubi bakar ini apa? Doraemon, ternyata hati kamu sedingin itu, gak punya belas kasihan. Kalau Shizuka sudah bilang tidak suka, mau apa lagi? Jangan berkelahi gara-gara aku. Aku akan pergi ke rumah Shizuka sendiri saja. Ubi bakar! Ada ubi nih, Shizuka. Kamu di mana? Kalau kamu di sini, tolong keluarlah dan panggil namaku. Bahkan kesukaanmu, Shizuka Minamoto. Ini Shizuka, dengan melihat wajahmu saja, aku langsung paham. Kamu harus tenang dulu. Tapi Tujuan kamu dimakan sama Shizuka kan? Sekarang kamu dan Doraemon tunggu saja dengan santai di rumahku. ya, Pepatahnya sih bagus. Tapi untuk ubi. Aku tahu kalau kamu gak suka ubi bakar. Tapi ubi yang tadi itu benar-benar serius. Aku mohon, berikan kesempatan untuk dia sekali lagi. Sekarang dia menunggu kamu di taman. Ayo, kita ke taman. sudahlah, cukup.
Sekarang aku sudah nggak punya semangat hidup lagi. Benar, dia sudah dingin. Kamu bicara apa sih? Kita hangatkan saja di microwave. Taman! Dia sudah berubah. Ubi bakar! Ubi! Sepertinya Shizuka tidak akan datang ke sini. Sampai dia nggak datang, langsung saja kita berdua yang makan ubi itu ya. Nobita, Shizuka! Ubi bakar! Ubi bakar! Maaf ya, soalnya tadi aku benar-benar malu. Sebenarnya aku suka sekali ubi bakar. Syukurlah. Aku iya sih Nobita. Kamu kalah sama ubi bakar. Pan. Selamat makan. Lezat. Saat Nobita melihat Doraemon yang sedang sibuk membersihkan alat-alat ajaib dari dalam kantong milik Doraemon, Nobita melihat buku bergambar di atas meja yang menarik perhatiannya. Doraemon menyebut benda ajaib itu dengan nama lencana cerita. Doraemon kemudian menjelaskan cara kerja dari alat ajaib tersebut. Jika Nobita mengenakan lencana cerita dalam buku bergambar tersebut, cerita petualangan yang sama akan terjadi padanya persis seperti cerita di dalam buku. Untuk membuktikannya, Nobita pun kemudian mengenakan lencana cerita itu di bajunya. Dan tiba-tiba, Ibu Nobi muncul dengan membawa onigiri jumbo. Nobita sangat senang dan tidak sabar untuk segera melahapnya. Dengan ceroboh, Nobita mengambil onigiri jumbo yang masih panas. Onigiri itu terjatuh, kemudian masuk ke dalam lingkaran penembus milik Doraemon yang berada di lantai. Kebetulan teman ayah Nobi yang memiliki gigi depan yang khas, yaitu Paman Nezukun, sedang bertamu dan duduk tepat di bawah lingkaran penembus milik Doraemon. Dengan terkejut atas kedatangan Nobita yang tiba-tiba menimpanya, Paman Nezu pun sengaja memakan onigiri buatan ibu yang terjatuh untuk menggoda Nobita. Kemudian Paman Nezu memberikan 1 lembar uang sebagai gantinya kepada Nobita. Nobita pun sangat senang dan menceritakannya kepada Doraemon. Nobita yang masih penasaran dengan lencana cerita dari buku bergambar Isun Boshi dengan bersemangat berniat untuk mencobanya. Buku tersebut menceritakan petualangan pria kecil di zaman dahulu yang bertarung melawan raksasa merah dan berakhir pada pertemuannya dengan seorang putri cantik yang kemudian menjadi sepasang suami istri. Saat Doraemon hendak melanjutkan kegiatan beres-beresnya, dia tidak sengaja menjatuhkan senter pengecil dan kemudian mengenai Nobita, yang membuat ukuran tubuh Nobita menjadi kecil. Karena panik mencari senter pembesar di antara alat-alat miliknya yang berserakan, Doraemon malah menginjak boneka Korobosia kemudian terjatuh. Hal itu menyebabkan barang-barang di dalam ruangan tersebut berhamburan. Nobita terlempar keluar jendela oleh angin dari kipas yang saat itu dipegang oleh Doraemon. Secara kebetulan juga, senter pembesar jatuh tepat di depan Nobita kecil. Namun saat hendak meraihnya, tiba-tiba saja datang seekor anjing besar dan membawa senter pembesar tersebut jauh meninggalkan Nobita kecil. Genko yang sedang lewat melihat Nobita kecil dan mengiranya sebuah boneka. Genko pun mengambil Nobita kecil dan memasukkannya ke dalam tas untuk dimainkannya nanti. Namun tampaknya kisah Isun Boshi lencana cerita itu pun berlanjut. Karena ia dapat masuk ke sungai dengan perahu berbentuk mangkuk
saat Nobita sedang menjadi boneka mainan Genko. Nobita pun akhirnya tiba di TK Kiyomizu. Nama tempat yang hampir sama dalam buku cerita tersebut. Tapi bukan Kiyomizu-dera ya. Tempat di mana Isunboshi bertemu dengan raksasa merah. Sangat kebetulan anak-anak di TK Kiyomizu sedang melempar kacang untuk mengusir raksasa merah. Anak-anak TK Kiyomizu melemparkan kacang ke arah cosplay raksasa merah yang muncul dan sedang mengejar mereka. Salah seorang anak TK Kiyomizu mengira Nobita kecil adalah kacang dan melemparkannya ke arah cosplay raksasa merah, menyebabkan Nobita kecil masuk dan terjatuh ke dalam kostum. Kini ia pun terjepit dan hampir mati di antara kostum dan perut cosplay raksasa merah. Dalam situasi tersebut, Nobita pun menusukkan pedang ke arah perut cosplay raksasa merah. Kejadian ini mirip dengan cerita di dalam buku Isunboshi loh. Cosplay raksasa merah itu pun menjadi kesakitan dan berusaha untuk melepaskan kostumnya, sehingga Nobita berhasil lepas dan keluar dengan selamat. Namun Nobita yang ceroboh tampaknya telah kehilangan lencana cerita Isunboshi, dan kini hampir tidak mungkin untuknya menemukan lencana tersebut. Nobita pun kemudian menangis dan memutuskan untuk tidak melanjutkan petualangan cerita Isunboshi. Setelah bertemu dengan Doraemon dan mendengar cerita Doraemon tentang usahanya untuk menemukan Nobita, di perjalanan pulang mereka bertemu dengan Shizuka. Kebetulan Shizuka sedang mencari Doraemon. Shizuka berniat untuk mengembalikan senter ajaib milik Doraemon yang terjatuh di depan rumah Shizuka. Nobita pun akhirnya dapat berubah kembali ke ukurannya semula. Nobita pun baru sadar ternyata lencana cerita Isunboshi miliknya itu sebenarnya berada di dalam sakunya sepanjang waktu. Aduh, ceroboh sekali ya Nobita ini. Shizuka yang melihat Nobita sedang kedinginan membagi sepotong roti daging yang masih panas untuk menghangatkan Nobita. Di situ Doraemon pun yang melihatnya ikut menyadari hal tersebut, yaitu ending yang sama dalam kisah Isunboshi lencana cerita, dengan gambar sampul sepasang suami istri yang sedang memakan roti kukus. Cerita pun berakhir. Gimana nih teman-teman? Seru kan ceritanya? Canggih-canggih dan ajaib juga ya alat-alat Doraemon yang muncul di episode kali ini. Penasaran kan? Alat-alat apa saja yang akan dikeluarkan dari dalam kantong ajaibnya Doraemon di episode selanjutnya? Makanya ikuti terus channel aku dan jangan lupa subscribe ya. Hidupkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan episode-episode Doraemon selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.